merangkumi perkara-perkara yang kita rasakan punya banyak knowledge, especially daripada kawasan Nusantara ini yang boleh untuk dibawakan ke hadapan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menandatangani kesepakatan kerjasama, dan diantaranya adalah lecture exchange. Betul. Ya. Nah, beliau hadir bersama rekan ke sini untuk kemudian berbagi perspektif, begitu, berbagi pengetahuan. Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Speak Up. IKU, indikator kinerja utama, merupakan ukuran kinerja suatu instansi untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dari berbagai macam IKU, salah satunya yang menarik, ada IKU 7, yakni merupakan salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi, yang berarti kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Kita akan membahas lebih dalam, tentunya bagaimana kolaborasi antara Universitas Hasanuddin, khususnya FISIP kali ini, dengan salah satu Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini sudah ada Profesor Dr. Pilsukri MSc, merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat pagi, Prof. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat. Najwa, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tentunya kali ini saya tidak hanya berdua dengan Prof. Kali ini sudah ada juga bergabung bersama kami, yakni Dr. Amar Reza, yang merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Media dan Komunikasi di Universiti Kebangsaan Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, Alhamdulillah. Bagaimana nih datang ke Makassar khususnya? Iya, orang-orangnya baik sekali ya. Oke, luar biasa. Oke, baik Prof. Mungkin kita langsung saja nih. Sebenarnya mungkin kita cerita dulu ke Dr. Amar bagaimana perjalanannya ke Indonesia, khususnya ke Universitas Hasanuddin hari ini. Iya, kalau terima kasih Najwa ya. Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Unhas kerana sudi untuk menerima kami ya, terutama kepada Pak Profesor Dekan. Ya, perjalanannya ke sini ini nyaman dan juga aman sekali ya. Ini kali pertama saya malah kali pertama ke Sulawesi Selatan. Kalau sebelum ini biasa mampir ke Jakarta, ke Bandung, ke Sumatera. Jadi kali ini lajak sedikit ke Sulawesi Selatan. Pokoknya saya rasakan di Makassar maupun di Unhas ini suasananya itu aman sekali untuk pengajaran, dan juga mahasiswanya itu kelihatan begitu, kalau dalam bahasanya itu energetik ya, yang bersedia untuk menerima ilmu, bersedia untuk bertanyakan soalan. Pokok katanya itu memberikan satu keupayaan ataupun energi yang cukup baik yang saya rasakan perlu ada dalam kalangan pelajar-pelajar pengajian tinggi. Oke, luar biasa. Ini Prof, tadi kan sempat saya singgung untuk IKU 7. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Prof, bagaimana sih sebenarnya IKU 7 itu berperan dalam kolaborasi untuk menunjukkan kinerja atau program-program kampus, khususnya FISIP sendiri? Iya, baik. Sebenarnya kan ada beberapa IKU ya. Kalau dari kementerian kan ada 8 IKU. Kalau di UNHAS sendiri, fakultas itu ada 52 indeks kinerja sebenarnya. Salah satunya memang yang penting itu adalah IKU 7 ya, kolaborasi. Tapi sebenarnya untuk internasionalisasi itu bukan hanya IKU 7, tapi ada IKU 8. Ada internasionalisasi. Nah, karena itu kemudian memang kita senang sekali Dr. Amar dari FSSK ya, Fakultas Social Science and Kemanusiaan begitu, dari Universitas Kebangsaan Malaysia berkenan hadir bersama kita. Karena memang beberapa waktu yang lalu kita sudah menandatangani kesepakatan kerjasama. Dan diantaranya adalah lecture exchange. Betul. Ya. Nah, beliau hadir bersama rekan ke sini untuk kemudian berbagi perspektif, begitu, berbagi pengetahuan. Khususnya kali ini adalah di Departemen Ilmu Komunikasi, karena kan beliau dari Ilmu Komunikasi. Kalau di kita sendiri kan di FISIP Unhas ada 7 departemen, salah satunya dari Ilmu Komunikasi, dan kita bersepakat dengan FSSK untuk kemudian bekerja sama dengan semua departemen. Dan alhamdulillah kali ini Dr. Amar datang untuk Departemen Ilmu Komunikasi, meskipun sebenarnya tidak hanya untuk ilmu komunikasi. Betul. Ini juga untuk seluruh mahasiswa yang kemudian bisa dimanfaatkan. Jadi kami senang sekali memang, dan ini juga salah satu dari keinginan rektor kita, itu Prof JJ ya.
untuk mendorong agar kemudian kita bisa bekerja sama dengan university terkenal di luar yang high quality begitu, terutama yang QS 200 dan alhamdulillah UKM itu kan masuk dalam 200 ya, top 200 ya, 200 di dunia, sehingga itu sesuai dengan kebijakan beliau, sesuai dengan keinginan kita, dan juga tentu kita sama-sama berupaya agar kita mendapatkan kemanfaatan bersama, dan kita senang sekali beliau hadir di sini hari ini. Kalau biasa itu kita sudah mendengar tadi dari Unhas. Bagaimana kalau dari UKM sendiri? Kalau di UKM sendiri itu kami juga seperti yang dibicarakan oleh Pak Profesor, kita memang menggalakkan proses untuk kolaborasi sama rakan-rakan terutamanya dari Indonesia. Kalau di FSSK sendiri memang satu wisdom Pak Profesor Dekan kami ini untuk menjalinkan kerjasama lebih erat. Karena apa? Karena kita percaya bahawa sudah tiba masanya ketika ini Institut Pengajian Tinggi terutamanya di Nusantara untuk menunjukkan keupayaan. Kerana kita, kalau seperti yang Pak Profesor katakan, di Unhas, di FISIP sendiri mempunyai 7 departemen. Kami di FSSK mempunyai 6 pusat kajian. Jadi pusat-pusat kajian ini yang melibatkan ilmu sains dan juga ilmu politik, merangkumi perkara-perkara yang kita rasakan punya banyak knowledge, especially daripada kawasan Nusantara ini, yang boleh untuk dibawakan ke hadapan. Maka knowledge ini tidak akan menjadi kalau hanya diwujudkan dalam satu keadaan silo, satu keadaan kepompong sendirian. Maka di situlah perlunya ada kolaborasi. Kerana dengan adanya pertukaran ilmu, pertukaran buah pikiran, rapat di antara negara-negara, terutamanya negara-negara di Nusantara, ia akan mencambahkan lagi ilmu yang seterusnya berguna untuk anak-anak muda, untuk anak-anak mahasiswa. Jadi kerana itu salah satu ideanya adalah untuk memastikan satu usaha jalin yang rapat, dan dengan di sini kami memang amat berbesar hati kerana kami rasakan ilmu yang ada di Indonesia itu cukup luas, yang mana saya rasakan boleh menjadi satu tauladan untuk anak-anak baik di Indonesia ataupun baik di Malaysia sendiri. Oke, nah berarti kolaborasi untuk kedepannya apakah sudah ada nih mungkin detail kolaborasi yang akan dilakukan antara Unhas dan UKM sendiri? Ya, kalau kita sebenarnya memang kan kolaborasi yang ditekankan kan sesuai dengan kebijakan nasional ya, Tridharma Perguruan Tinggi. Ada pengajaran, kemudian riset ya, ada penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, dalam kerangka kerjasama itu, ketiga hal ini tentu kita dorong bersama. Saat ini kami sudah merencanakan, baru beberapa waktu yang lalu ya, kami sudah mengunjungi FSSK di UKM, bertemu dengan dekan beliau ya, Pak Prof. Kadarudin ya. Kami sudah bertemu dan kita sudah membicarakan beberapa hal teknis. Saat ini, nah ini salah satunya ya, beliau data ini kan bagian dari implementasi kita, tentu saja, dan beberapa hal yang lainnya. Saya kira hal-hal yang lainnya tentu nanti kita akan melihat terkait dengan kemungkinan untuk riset bersama ya. Riset collaboration, kemudian juga beberapa kegiatan mahasiswa. Ya, kegiatan-kegiatan mahasiswa ya. Jadi student mobility itu juga akan kita tinggal kita laksanakan, karena secara prinsip kita sudah bersepakat dan beberapa hal tinggal kita atur teknisnya saja. Dan ini hanya karena sudah ujung tahun ya. Jadi kemungkinan kita akan akan sangat aktif mulai di awal tahun depan, insyaallah. Oke, kalau dari Dr. Amar, apakah ada yang ingin tambahkan untuk kolaborasi ke depannya? Iya, memang benar apa yang seperti diberitahu oleh Pak Dekan. Tadi kalau kita itu kerjasamanya itu harusnya bermula dengan kami daripada dosen. Tetapi rencananya adalah melibatkan mahasiswa. Di mana kita mungkin di dalam intipatinya itu akan ada pertukaran pelajar, mobility di antara pelajar daripada FISIP Unhas kemari ke UKM, dan juga daripada UKM ke FISIP. Dalam masa yang sama juga dalam aspek penelitian ya Pak Profesor ya. Kita akan adakan mungkin kerjasama di antara para dosen di Unhas dan juga dosen di FSSK. Jadi pokok pangkalnya itu agar kerjasama itu bukan sahaja melibatkan satu pihak saja, bukan saja melibatkan dosen, tetapi juga melibatkan pelajar, dan yang paling penting tujuan akhirnya adalah supaya ilmu itu, karena intipati seperti yang diberitahu oleh Pak Dekan tadi itu adalah untuk memastikan ilmu itu boleh diguna pakai, baik daripada para pengguna ataupun para stakeholder di dalam Institut Pengajian Tinggi, dan juga yang paling penting kepada masyarakat. Oke, menarik. Tapi tahan dulu, kita akan bahas lagi lebih lanjut setelah jeda berikut. Baik, Sobat Akademika Unhas, tentunya kita akan membahas lagi bersama Prof. Sukri dan Dr. Amar, tapi setelah pesan-pesan berikut.
Baik, Sobat Akademika Unhas, masih bersama saya Deputi Najwa dalam Unhas Speak Up. Oke, Prof dan Dr. Amar, kita bahas lebih lanjut lagi ya. Siap. Oke, tadi kan sempat di-mention tuh, Prof, dalam tridharma perguruan tinggi, salah satunya mungkin pengabdian masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan deh, bagaimana tuh kalau misalnya untuk mengimplementasikan sendiri? Ya, kegiatan pengabdian masyarakat itu kan biasanya civitas akademika, misalnya dalam hal ini dosen atau mahasiswa kan turun ke masyarakat. Betul. Dan berkegiatan di sana sesuai dengan kebutuhan ya yang diinginkan masyarakat. Nah, selama ini kan kita secara formal sudah ada kegiatan yang namanya KKN misalnya ya, kuliah kerja nyata. Atau saya nggak tahu di Dr. Amar ya, kalau di Malaysia apa ya penyebutannya KKN itu? Mungkin community service. Community services. Nah, Gitu. itu Bina ada. masyarakat. Bina masyarakat. Nah, misalnya itu kita bisa lakukan. Nah, sekarang kita sedang membayangkan, kita sedang meng-create bagaimana caranya kemudian ada internasionalisasi. Jadi mahasiswa kita di revisi UNHAS bisa ke sana bersama-sama dengan tim dari dari UKM, kemudian mahasiswa dari UKM bisa bersama-sama kita di sini melakukan community service di sini lintas negara. Bayangan kita kan tentu dengan begitu akan ada pengalaman untuk berinteraksi dengan nilai-nilai budaya yang berbeda. Ya, karena kan kedepannya kita membayangkan mahasiswa kita diberikan ruang sejak awal untuk kemudian punya pengalaman berinteraksi dengan banyak sekali komunitas. Karena bagaimanapun ini kan bukan sekarang kita tidak bicara tentang komunitas yang sempit. Sekarang kita bicara komunitas global. Dari itu kita bisa bayangkan. Itu yang pertama. Dari sisi pengajar juga, dari dosen juga kita membayangkan ada kegiatan bersama. Kita membayangkan misalnya bagaimana caranya agar masing-masing kita punya sebuah kegiatan yang memungkinkan kita untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat misalnya, dan berbagi informasi atau kemudian menjembatani informasi dari masyarakat masuk ke perguruan tinggi. Misalnya itu ke masyarakat yang lain. Itu yang sedang kita bicarakan dan ini sekarang kita sedang dalam progres untuk kemudian membicarakan bagaimana nanti teknisnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa laksanakan ya. Itu barangkali selain kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pembelajaran saya kira. Itu mungkin. Oke, lalu kalau bina masyarakat sendiri, saya penasaran nih bagaimana sebenarnya kalau di Malaysia sendiri, kalau kita di UNHAS sendiri kan KKN. Kalau di UKM sendiri tuh seperti apa? Ya, kalau di UKM sendiri itu kalau seperti di Indonesia punya KKN ya. Kami di Malaysia itu mungkin belum lagi punya satu struktur yang seperti di KKN, tetapi khidmat masyarakat itu masih lagi dijalankan dalam konteks core curriculum, maksudnya di keluar kegiatan akademik ya, yang melibatkan pembantuan di antara komuniti para pelajar dan juga para akademik di dalam fakultas bersama dengan masyarakat. Tetapi dalam masa yang sama kita melihat konteks KKN ini ataupun dalam intipati KKN itu sendiri, khidmat masyarakat melibatkan lebih banyak pemegang taruh atau stakeholder. Maksud kata dia melibatkan kelompok kerajaan, melibatkan kelompok industri. Dan di dalam aspek ini kalau di UKM itu penekanan juga diberikan dalam konteks penelitian. Jadi kita bangunkan apa yang dipanggil sebagai an output based research, yang mana penelitian-penelitian ini berasaskan permasalahan dasar yang dialami oleh masyarakat. Seperti contohnya masalah banjir, masalah di industri sebagai contohnya, pembinaan mungkin kerangka baru, masalah di pihak kerajaan. Kalau baru-baru ini kan dengan adanya generative AI dan juga sebagainya itu kan mendatangkan satu kehendak penelitian. Jadi dalam konteks ini di samping daripada khidmat masyarakat yang melibatkan kerja nyata, yang melibatkan perlunya pelajar dan juga para akademik itu berada di kawasan komunitas tempat, tetapi kami juga mengintegrasikan aspek bersama dengan penelitian agar hasil daripada penelitian itu bukan sahaja boleh digunakan pakai dalam konteks publikasi ya, jurnal, tetapi juga boleh digunakan bagi masyarakat dan juga stakeholder yang lain dalam menyelesaikan masalah-masalah dasar mereka. Oke, lalu menarik sebenarnya. Sebenarnya kalau boleh di-spill sedikit sebenarnya bagaimana sih konteks kegiatan mahasiswa di UKM sendiri mungkin? Ya, kalau macam contohnya di FSSK sendiri itu kami juga ini mempunyai satu makmal ya, yang mana makmal ini melibatkan yang anggotanya itu terdiri daripada para dosen dan juga para pelajar, dan kami juga mempunyai makmal-makmal nyata yang berada di kawasan komunitas. Seperti contohnya kami di FSSK mempunyai program kerja sosial. Jadi di dalam aspek ini apa yang dilakukan adalah kita adakan kerjasama ataupun MOU bersama dengan rumah-rumah sebagai contoh rumah orang tua dan juga rumah kebajikan masyarakat ya, welfare people ini, dan juga kami ke sana kenal pasti apa masalah yang dihadapi oleh mereka dan kembali ke fakultas, lakukan penelitian dan kemudian menyelesaikan permasalahan berkenaan.
Jadi dalam konteks ini kita adakan satu kitaran supaya dasar itu dapat dikenal pasti, adanya tanggungjawab daripada para dosen dan juga para pelajar, dan kemudiannya ada penelitian. Yang mana penelitian itu akan jadi seperti serampang dua mata. Selesaikan masalah masyarakat, dan yang keduanya boleh dipublikasikan, mendapatkan output dalam konteks akademiknya. Itu yang kita cuba untuk bangunkan terutama di dalam FSSK sendiri. Oke, luar biasa. Nah, Prof, kan tadi kita sudah membahas nantinya akan ada terjalin kolaborasi nih. Nah, lalu bagaimana Prof? Mungkin banyak juga mahasiswa-mahasiswa Unhas mungkin yang bertanya bagaimana tuh program double degree? Apakah akan terbuka program double degree setelah MOU yang telah terjalin dari Unhas dan UKM sendiri? Ya, salah satu yang memang kita sedang bicara secara teknis, karena kan itu akan melibatkan penyesuaian kurikulum ya antara kedua belah pihak begitu. Diselesaikan. Tapi itu sudah menjadi salah satu yang menjadi target kami. Jadi joint degree dan double degree itu akan terbuka, nanti secara teknis akan kita bicarakan. Tapi yang jelas itu sudah menjadi kesepakatan kami. Saat ini kami sedang berproses untuk menyinkronkan kurikulum yang ada. Karena kan tentu kalau di kebijakan kita kan minimal 80% harus setara ya, harus sejalan begitu. 20%-nya nanti kan ada keunikan masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga memang kita dorong, kenapa? Karena saat ini kan internasionalisasi itu kan tidak hanya bicara di level dosen, tapi juga di level mahasiswa. Kita berharap mahasiswa kita nantinya ketika lulus gitu, itu paling tidak sudah punya pengalaman internasional. Syukur-syukur punya dua title begitu ya, dua gelar dari UKM misalnya, dari Unhas juga. Itu kan buat mahasiswa kan sangat baik. Untuk persaingan secara global juga sangat baik kan. Tentu punya dua title dari dua universitas besar di masing-masing negara kan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dan ini yang menjadi hal yang sangat penting untuk kita dorong, selain tentu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan kita berharap nantinya, insya Allah, mahasiswa bisa memanfaatkan itu dengan baik, tentu tidak saja dari pihak kita di Indonesia, tapi juga rekan-rekan kita dari Malaysia juga bisa memanfaatkan. Dan ini saya kira sangat terbuka untuk kita lakukan. Itu mungkin. Baik, luar biasa. Mungkin sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mungkin baik dari Prof sendiri dengan Dr. Amar bisa menyampaikan pesan kepada Sobat AKMK Unhas. Bisa saya mula dulu ya, silakan. Jadi kalau di FSSK itu sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Unhas, terutamanya kepada FISIP, terutamanya lagi khasnya kepada Pak Prof Dekan kerana sudi untuk menerima kami. Jadi kalau nanti untuk program-program yang melibatkan dosen di FSSK juga kami punya banyak ruang dan peluang. Kami ada sebagai contoh dalam konteks media, kita ada pihak Jomcheck yang mana melakukan literasi media, kita ada health communication, kita ada amal kerja sosial seperti yang saya katakan, amal psikologi. Jadi ini adalah ruang-ruang yang saya rasakan boleh untuk kita adakan kerjasama supaya yang akhirnya yang mendapat manfaat adalah para pelajar dan juga komuniti setempat itu sendiri. Terima kasih sekali lagi Prof. Oke, mungkin Prof. Iya, tentu kerjasama ini adalah sesuatu yang sangat kita harapkan sama-sama ya. Tentu sekali lagi kita berharap benefit untuk kedua belah pihak itu yang pertama. Yang kedua, harapannya dengan kerjasama ini nanti tentu mahasiswa kita akan mendapatkan sesuatu juga masyarakat. Tadi Dr. Amar sudah mengatakan ini bukan hanya untuk dunia kampus, tapi sebenarnya ini juga bagaimana kami berupaya untuk menjadi salah satu aspek untuk kemudian memberikan layanan kepada masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memungkinkan. Dan yang terakhir tentu kami berterima kasih juga kepada UKM, khususnya kepada Fakulti Social Science dan Kemanusiaan, untuk kemudian berkenan bekerja sama dengan kita, dan insya Allah mudah-mudahan kerjasama ini akan berlangsung terus, bermanfaat untuk semua, dan mudah-mudahan tentu kedua belah pihak akan semakin jaya, semakin maju bersama insya Allah. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Baik, Sobat AKMK Unhas, kita telah mendengar bagaimana kolaborasi antara Universitas Hasanuddin tentang UKM ke depannya. Kita berharap semoga kolaborasi ini terus dapat terjalin dengan baik. Saya Deputi Najwa mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh